Halo semuanya, selamat datang kembali di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Kali ini, saya akan kembali menceritakan sebuah film inspiratif, bertema balap motor. Balapan ini dilakukan di sirkuit resmi, sehingga banyak penonton bisa datang untuk melihatnya. Terlebih dari perjuangan dari seorang pemuda, yang memiliki mimpi menjadi pembalap profesional. Tokoh utama dalam balapan ini bernama Wes Neal, seorang veteran di militer. Dia sangat menyukai balapan, sehingga sering melakukan balap liar. Dengan bakat miliknya, dia selalu bisa memenangkan balapannya. Dengan taruhannya yang sangat besar, balapan ini tentu memiliki konsekuensi yang tinggi. Yaitu ketika polisi menemukan mereka, seperti yang terjadi saat ini. Semuanya langsung kabur, begitu juga dengan Wes, yang langsung memacu motornya. Tentu saja polisi langsung mengejar, dan berusaha memojokkannya. Namun dengan skill yang dimiliki, dia berhasil membuat polisi itu hilang kendali. Sialnya polisi yang lain sudah mengepungnya, sehingga dia semakin terpojok. Usahanya untuk memanjat pagar berhasil digagalkan, dan akhirnya dia tertangkap. Selama 6 bulan, Wes berada di penjara militer. Seluruh tunjangannya dicabut, karena dia melakukan tindakan kriminal. Setelah keluar dia harus menemukan cara, agar bisa bertahan hidup. Dari kecil dia memiliki mimpi, untuk menjadi pembalap profesional. Saat ini dia berada di sebuah sirkuit, melihat banyak pembalap yang sedang ingin melakukan balapannya. Tentu hatinya semakin bergejolak, dan membayangkan bahwa dia berada di sana. Setelah balapan selesai, Wes menemui salah satu pembalap, yang bernama Dean Miller. Dahulu ibu dari Wes memiliki hubungan dengannya, dan akhirnya melahirkan dirinya. Bahkan sejak saat itu, Dean tidak pernah menemui mereka. Karena kondisinya saat ini masih sibuk, Dean memintanya untuk menemuinya kembali, di malam hari. Mereka berdua menuju ke sebuah bar, namun Dean masih asik menggoda para grupisnya. Merasa tidak nyaman, Wes keluar, yang akhirnya disusul kembali oleh Dean. Dengan kondisi yang lebih tenang, sekarang Wes bisa memberitahukan alasannya datang ke sini. I want to race. Menurut Dean, saat ini umurnya sudah tidak muda lagi, dan percuma jika Wes ingin menjadi pembalap profesional. Namun melihat Wes sudah datang sejauh ini, dia mengundangnya untuk datang ke bengkel temannya. Di kota ini Wes menginap di sebuah motel, dan makan di sebuah kafe di dekatnya. Salah seorang pekerja di sana bernama Camilla, yang membuatnya terpesona di pandangan pertama. Dan tanpa dia ketahui, Camilla juga memperhatikannya ketika pergi. Sampai di sebuah tempat yang diberitahukan Dean, dia bertemu dengan Abel, pemilik dari toko dan bengkel ini. Dean langsung mengajaknya ke dalam, tempatnya sedang memperbaiki sebuah motor. Motor ini terjatuh ketika sedang melaju kencang, di sebuah jalan yang sering digunakan balap liar di daerah ini. Merasa tertarik dengan tempat itu, Wes ingin mencobanya. Tentu jiwa balapan dari Dean ikut menyala, dan langsung mengajaknya. Jalan itu memiliki banyak tikungan, sehingga sangat menyenangkan untuk memacu motornya. Ketika terdapat mobil di depan, dengan nekat Wes menerobos, yang mengakibatkannya hampir tertabrak. Mengira terlihat keren, Dean justru memarahinya. Tindakan nekat seperti itu tidak harus dilakukan di jalan umum, karena akan membahayakan pengendara lain. Tempat yang paling cocok untuk melakukan itu, adalah di sebuah sirkuit. Paginya Dean mengajaknya, untuk memperlihatkan apa yang disebut dengan kecepatan yang sebenarnya. Dengan memberikan jaket lama miliknya, mereka berdua akhirnya melakukan balapan di sirkuit yang ada. Let's see what you got. Ini adalah pertama kalinya Wes melakukannya, sehingga pengalamannya masih kosong. Dan benar saja, sebelum tikungan dia kehilangan kendali, kemudian terjatuh. Dean sudah menduga, hal ini akan terjadi. Kini Wes sudah mengerti, betapa sulitnya untuk balapan di sebuah sirkuit yang sebenarnya. Melihat motornya sudah hancur lebur, Wes semakin kalut. Setelah keluar dari penjara, hanya motor ini modal yang dia miliki, untuk menjadi seorang pembalap. Menyadari kesulitan yang dialami Wes selama ini, Dean memutuskan untuk melatihnya. Tentu saja Wes bersedia, dan akan menuruti seluruh perkataannya.
Karena motornya rusak, dia akhirnya memakai sepeda untuk pergi ke kafe langganannya. Melihat itu Camilla penasaran dengan apa yang terjadi dengannya. Wes pun menceritakan kejadian sebelumnya, serta tujuannya datang ke kota ini, yaitu ingin berlatih menjadi pembalap profesional. I'm just new in town. Menyadari Camilla nyaman dengan pembicaraannya, Wes memberanikan diri untuk mengajaknya berkencan. Awalnya Camilla masih berpikir, dan belum memberikan jawabannya. Namun Wes terus merayunya sampai luluh, sehingga dia berhasil mendapatkan kontaknya. Di bengkel, Dean memiliki ide memperbaiki motor dari Wes, menggunakan bagian dari motor lain yang sudah rusak. Kemampuan Dean sebagai mekanik sudah teruji bertahun-tahun, sehingga yakin bisa memperbaikinya. Abel sendirilah yang dulu mengajarinya, bahkan juga melatihnya untuk balapan. Kini dia juga ingin membantu Wes, dengan menawarinya bekerja di sini. You looking for a job? Tentu saja Wes menerimanya, karena dia membutuhkan uang untuk bisa bertahan hidup. Sebagai asisten, dia melayani pelanggan yang datang, dan memilihkan barang yang diinginkan. Semua berjalan baik, karena dia bisa menyesuaikan diri dengan cepat. Setelah motornya sudah bisa digunakan, saatnya dia menerima pelatihan dari Dean. Dalam balapan dia harus yakin dengan keputusannya, untuk menginjak rem sepenuhnya, atau memacu motornya sekencang mungkin. Apabila setengah hati, dipastikan dia akan mengalami kesalahan seperti sebelumnya. Tentu semua itu butuh jam terbang, sehingga Wes harus berlatih lebih giat dari pembalap lain. Selain teknik, dibutuhkan juga fisik yang kuat dalam balapan. Dengan kekuatan yang diperoleh, dia akan tetap bisa berkonsentrasi ketika mengalami tekanan udara dalam kecepatan tinggi. Tak lupa Dean juga menunjukkan kemampuan miliknya, dan berharap Wes bisa mendapatkan ilmunya. Mereka melakukannya berhari-hari, sampai Wes menjadi terbiasa. Dan setelah beberapa minggu, pelatihannya akhirnya selesai. Dengan bakat yang dimilikinya, Wes berkembang sangat pesat. I think you're ready for your first race. Kini dia sudah siap untuk mengikuti balapan sebenarnya, balapan yang sudah dia nantikan selama ini. Malamnya, dia menceritakan berita ini kepada Camilla. Mendengar itu, tentu saja Camilla senang, karena hal itu adalah impian dari Wes selama ini. Mereka pun merayakannya dengan berdansa, yang akhirnya membuat hubungan mereka semakin dekat. Waktu yang ditunggu sudah tiba, yaitu balapan perdana dari Wes. Dia mengikuti kelas amatir 2 silinder, sama seperti jenis motornya. Tiba-tiba muncul rival balapan dari Dean, yang bernama Bobby. Kini dia melatih Cody, seorang pembalap muda berbakat, yang sudah masuk ke dalam kelas yang sama dengan Dean. Bahkan sponsornya sangat besar, berkali-kali lipat daripada sponsor kecil seperti toko Abel. Namun karena ini adalah langkah awal dari Wes ke dunia profesionalnya, mereka menyuruhnya untuk tetap fokus pada tujuannya, yaitu untuk menang. Semua pembalap mulai memasuki lintasan, untuk bersiap. Camilla juga datang ke sana, dan melihat Wes memulai startnya dari posisi paling belakang. Ini adalah kesempatan terbaiknya, sehingga Wes tidak akan menyia-nyiakannya. Ketika bendera hijau dikibarkan, semua pembalap langsung memacu motornya. Perasaan ini lebih menegangkan, karena saat ini dia melawan banyak pembalap. Selain cepat, dia harus tetap fokus untuk mencari celah dari pembalap yang ada. Dia mulai bisa mengikuti ritmenya, sehingga kepercayaan dirinya mulai naik. Hanya membutuhkan separuh dari total lap yang ada, Wes sudah menyalip banyak pembalap. Tidak cukup di situ saja, dia terus memacu motornya, mendekati rombongan pembalap di depan. Bahkan dengan cepat dia berhasil sampai posisi ketiga, yang akhirnya membuat semua penonton takjub padanya. Namun bagi Wes, ini belumlah cukup, karena tujuannya adalah menjadi juara. Dan di lap terakhir, kini dia bisa sejajar dengan peringkat pertama. Dia mengeluarkan seluruh tenaganya, dan akhirnya berhasil mengunggulinya. Sampai di tikungan terakhir, lawannya mulai memberikan perlawanan. Tentu Wes tidak menyerah, dan terus memacu motornya. Akhirnya di balapan perdananya ini, dia berhasil finish di posisi pertama. Bakatnya ini bahkan melebihi Dean, ketika seusia dengannya. Dengan kemenangan ini, kini Wes sudah membuktikan bahwa dia layak menjadi pembalap profesional. Camilla juga langsung menghampirinya untuk memberikan ucapan selamat.
Dia bahkan tidak mengira bahwa Wes memiliki kemampuan yang luar biasa. Malamnya Dean mengajak Wes ke sebuah bar untuk merayakan kemenangannya. Ini adalah bukti dari kerja kerasnya selama pelatihan, dan kini dia menikmati hasilnya. Wes sangat bersyukur atas semua bantuan yang diberikan padanya. Thank you. Tidak tanggung-tanggung, Dean memberitahukan pada pengunjung di sana bahwa anaknya ini baru saja menjadi juara. Banyak orang datang memberikannya minum untuk merayakannya. Akhirnya, hal itu malah membuat Wes terlambat bangun dan berangkat kerja. Abel memberinya nasihat untuk tidak terlena dengan kemenangan ini. This is about you. Dean memanglah orang yang hebat untuk melatihnya. Namun Abel berharap agar Wes tidak meniru sifat buruk yang dimilikinya. Karena kemenangan fantastis sebelumnya, Dean memiliki ide untuk memindahkannya ke kelas yang sama dengannya. Sudah lama punggung dari Dean mengalami cedera, sehingga sering menghambatnya. Kini dia menyuruh Wes untuk menggantikan posisinya. Mendengar itu tentu Wes kaget, karena ini terlalu mendadak baginya. Dean terus meyakinkannya, karena di kelas yang lebih tinggi, Wes akhirnya bisa menghasilkan uang, karena banyak sponsor akan berdatangan. Dean bahkan mengajaknya untuk ke rumahnya, untuk melihat rekaman dari pembalap idolanya, yaitu Valentino Rossi. Cerita hidupnya yang dari kecil sudah fokus untuk menjadi pembalap, sampai menjadi salah satu legenda, sangat menginspirasinya. Karena itu Dean ingin mengikuti jejaknya, dengan mengorbankan seluruh hal untuk balapan. Paginya Wes menjemput Camilla, untuk jalan-jalan. Menggunakan motor miliknya, mereka pergi ke suatu tempat yang tenang. Di sana Wes menceritakan masa lalunya, tentang ibunya yang sudah meninggal, dan juga pertemuannya dengan ayahnya. You left my mom before I was born. Di dalam hati, dia masih memendam kekesalan, karena dahulu ayahnya tidak pernah muncul. Namun saat ini dia masih membutuhkan bantuannya, untuk bisa mewujudkan impiannya. Malamnya dia menginap di rumah Camilla, sampai pagi. Tanpa disangka, Camilla tidak pernah menceritakan, kalau dia sudah memiliki seorang anak. Tentu, awalnya Wes merasa kaget, tetapi karena dia juga berasal dari keluarga yang mirip seperti itu, lama-kelamaan dia bisa memahami situasinya. Kini saatnya bagi Wes untuk mulai berlatih dengan kelas motor yang lebih tinggi. Kemampuan motor seperti itu akan terlihat ketika dia sudah mencapai kecepatan yang lebih tinggi. Tentu setelah pertama kali mencobanya, dia merasa motor ini sangat liar, sehingga sulit untuk mengendalikannya. Ini sangat berbeda jauh dengan motor miliknya. Dean memberitahukan, jika dia berhasil masuk 3 besar dalam balapan Open Supersport berikutnya, dia bisa masuk untuk mengikuti kejuaraan balapan tingkat nasional. Dari situ mata semua orang akan tertuju padanya, terlebih para sponsor besar juga akan ada di sana. Mendengar itu, kini beban di pundaknya makin bertambah berat. Melihatnya tanpa pusing memikirkan sesuatu, Abel memberikannya bonus gaji, dan menyuruhnya untuk bersantai sejenak. And off the track. Dia pun langsung mengajak Camilla dan anaknya untuk bersenang-senang. Dengan uang bonus sebelumnya, dia membelikan anak Camilla sebuah mainan motor. Camilla senang bahwa Wes mau menerima mereka berdua. Berdasarkan pengalamannya, Wes menyarankan Camilla untuk menceritakan tentang ayah aslinya pada anaknya. Mungkin, saat ini dia tidak mengerti. Namun ketika dewasa, dia pasti akan berterima kasih padanya. Balapan sudah akan dimulai, dan kini pikiran Wes sudah nampak tenang. Dean menyuruhnya untuk tetap fokus, dan tidak memikirkan apapun, selain balapan ini. Terutama dia harus mengalahkan lawan utamanya di sini, yaitu Cody. Semua pembalap menuju ke lintasan, untuk mulai bersiap. Banyak penonton penasaran dengan Wes, dan ingin melihat aksinya. Cody pun tidak akan membiarkannya, jika dia berniat merebut posisinya. Bendera hijau dikibarkan, dan seluruh pembalap mulai memacu motornya. Walaupun belum menguasainya 100%, balapan ini sekaligus dia gunakan untuk mengasah kemampuannya. Akhirnya setelah beberapa lap, dia berhasil mengendalikan motor ini. Kini dia naik ke posisi 3, dan saatnya bersaing untuk menentukan juaranya. Bahkan dengan cepat dia berhasil menyalip Cody, sehingga memimpin balapan. Namun Cody tidak tinggal diam, dan berusaha untuk sejajar dengannya. Dia bahkan sengaja menyenggolnya, sehingga Wes keluar dari lintasan.
Dengan begitu Cody berhasil menjadi juaranya, dengan Wes yang turun ke posisi 4. Dean sangat marah. Dia pun langsung mendatangi tim mereka, dan memulai perkelahian. Melihat itu, Wes yang sudah terbawa emosi juga ikut lepas kendali. Dia langsung ke sana, dan menghajar Cody. Melihat keributan seperti ini, Camilla merasa takut, sehingga langsung pergi. Di tim ini, hanya Abel yang masih berpikir tenang. Dia menilai, tindakan dari Dean sudah berlebihan, yang tentu akan ikut mencoreng nama tokonya sebagai sponsor. Dia pun ingin mundur sebagai sponsornya, karena sifat emosinya yang tidak terkontrol. I'm done. Bukannya meminta maaf, Dean malah semakin emosi. Dia merasa bisa terus mengikuti balapan ini, tanpa Abel yang selama ini mendukungnya. Langsung saja dia membawa Wes bersamanya, untuk pergi dari sini. Setelah melihat rekaman, panitia mendiskualifikasikan Cody, atas pelanggaran yang dibuatnya. Otomatis Wes naik ke posisi 3, dan berhasil lolos untuk mengikuti kejuaraan nasional. Karena saat ini ayahnya ingin fokus melatihnya, terpaksa Wes harus berhenti dari pekerjaan di toko. Sebelum dia pergi, Abel memberinya nasihat. Di dalam balapan, segala sesuatu harus diselesaikan di dalam lintasan. Itulah aturan tidak tertulis, yang membuat olahraga ini bisa bertahan sampai saat ini. Wes memahami perkataannya tersebut, dan akan merenungkannya di dalam hati. Saat ini Wes pindah dari motelnya, untuk tinggal di rumah Dean. Hal ini akan membuat pelatihannya lebih mudah, karena mereka tinggal bersama-sama. Namun karena berbagai masalah sebelumnya, Wes tidak bisa berhenti memikirkannya. Hal itu berpengaruh pada latihannya, karena dia tidak bisa berkonsentrasi. Dean terus memaksanya, apalagi balapan selanjutnya akan dilaksanakan sebentar lagi. Malamnya Wes ingin menemui Camilla, karena sebelumnya dia marah dengannya. Tanpa disangka Camilla sudah mengetahui, bahwa Wes sebelumnya pernah dipenjara. Is that why you went to jail? Pada balapan sebelumnya Dean menceritakan hal itu, sehingga ketika dia melihatnya berkelahi, hal itu makin membuatnya takut. Dia tidak ingin hal buruk menimpa anaknya, sehingga harus menjauh darinya. Sudah tidak ada yang bisa dilakukan, mereka pun akhirnya berpisah. Semua tidak akan menjadi seburuk ini, apabila Dean tidak memberitahunya. Tanpa basa-basi lagi, Wes ingin mengetahui, kenapa dahulu Dean meninggalkan ibunya. Bagi Dean, untuk mencapai sebuah kesuksesan, dia harus mengorbankan semuanya, termasuk hidupnya. Walaupun hal itu membuatnya meninggalkan ibu dari Wes, dia tidak menyesal. Mendengar itu, tentu saja Wes berpikir bahwa ayahnya ini terlalu egois, dan tidak memikirkan perasaan orang lain. Dia pun akhirnya sadar, bahwa tujuan melatihnya selama ini juga untuk dirinya sendiri. Apabila dia berhasil menjadi pembalap terkenal, Dean akan menikmati kekayaan yang datang, dan bisa pergi dari tempat yang mengurungnya ini. Merasa emosi, akhirnya Dean memukul kemudian mengusirnya. Dengan menanggung seluruh masalah yang ada, kini Wes frustasi. Dia membuat kekacauan di jalan, sehingga polisi mendatanginya. Bahkan motornya sendiri dia bakar, kemudian menyerahkan diri. Paginya dia dijemput Abel, satu-satunya orang yang masih memperhatikannya. Setiap orang pasti pernah mengalami sisi kelam, termasuk juga dengan Abel. Dahulu dia terlalu fokus untuk balapan, sampai-sampai mengesampingkan wanita yang dicintainya. Malangnya suatu hari wanita itu meninggal, karena kecelakaan. Sampai saat ini dia menyesal, karena tidak pernah meluangkan waktu untuknya. That's a pain I live with every day. Dia ingin membantu Wes, agar tidak mengalami nasib sepertinya. Dia pun menyuruhnya untuk tinggal di sini, selama yang dia inginkan. Paginya Dean ke sana, dan ingin berbicara sejenak. Dia sudah merenungkan semuanya, dan menyadari kesalahannya. Sebenarnya, dia memiliki trauma dengan ayahnya. Ketika masih kecil, dia sering dipukul dan diperlakukan dengan buruk. Mendengar ibu dari Wes mengandung anaknya, dia takut, bahwa dia akan menjadi sosok ayah seperti ayahnya dahulu. Dengan alasan mengejar kesuksesannya, dia pergi meninggalkannya. Mendengar itu, akhirnya semua terjawab. Wes pun mengatakan tujuan sebenarnya datang ke kota ini. I wanted to know who you were.
Kini dia sudah memahami sosok ayahnya yang sebenarnya, dan merasa lega. Dengan dibantu oleh Abel, Dean yakin bahwa Wes bisa melangkah dengan benar. Di gudang pribadinya, ternyata Abel mengoleksi berbagai jenis motor. Di sana dia sudah menyiapkan sebuah motor, khusus untuk Wes. Dengan ini, Wes bisa mengikuti balapan di tingkat nasional. Abel ingin membantu untuk mewujudkan impiannya, yaitu sukses menjadi pembalap profesional. Malamnya Wes kembali menemui Camilla, dan mengakui segala kesalahannya. Dia mengundangnya untuk melihat balapannya, yang tentu saja langsung ditolaknya. Walaupun gagal, setidaknya Wes sudah melakukan yang dia bisa. Namun pikiran manusia bisa berubah, seperti ketika Camilla yang melihat anaknya merasa senang, memegang mainan yang dulu diberikan oleh Wes. Dan akhirnya, ajang balapan tingkat nasional pun dimulai. Wes melihat ayahnya kembali balapan, walaupun cedera punggungnya masih belum sembuh. Dia terinspirasi oleh semangat dari Wes, sehingga ingin bangkit dari keterpurukannya. Semua pembalap memasuki lintasan, termasuk dengan Cody yang juga ada di sana, karena poinnya cukup untuk mengikutinya. Wes tidak gentar, baik melawan musuhnya itu, maupun ayahnya sendiri. Terlebih Camilla akhirnya datang ke sana, yang membuat perasaannya makin tenang. Kini pikirannya sudah jernih kembali, sehingga bisa mengeluarkan seluruh kemampuannya pada balapan. Dan ketika bendera hijau dikibarkan, semua pembalap langsung memacu motornya. Dean yang ada di sampingnya, langsung melesat di depannya. Wes tidak terpancing dengan emosinya, dan tetap terus mengikutinya. Tidak ingin tertinggal, dia bergegas menyalip pembalap di depannya. Walaupun mengalami cedera, kemampuan dari Dean tidak menurun. Dia bahkan dengan cepat mampu menerobos rombongan, dan mulai mengejar Cody yang berada di depan. Di belakang Wes juga tidak menyerah, karena tidak ingin tertinggal dengannya. Dia bisa mengimbangi kecepatan ayahnya, dan terus mengikutinya. Sudah setengah dari total lap, akhirnya Dean berhasil tepat di belakang Cody. Tentu saja semua tidak mudah, karena Cody juga tidak ingin kalah darinya. Berusaha untuk mengganggu Dean, cara itu tidak berhasil, dan malah langsung dibalas. Cody melambat, sehingga Wes memanfaatkan kesempatan itu. Dia bahkan berhasil menyalip Dean, dan berada di posisi pertama. Namun sebagai pembalap senior, Dean bisa menyalipnya kembali dengan mudah. Mereka berdua terus bersaing dengan ketat, bahkan sampai di satu lap terakhir. Persaingan ini sangat sengit, karena mereka bergantian salip menyalip. Seluruh kemampuannya sudah mereka kerahkan, dan tidak ada yang mau mengalah. Di tikungan terakhir, Dean mencoba melakukan cara terakhirnya, yaitu dengan menutupi jalur dari Wes. Seketika Wes langsung mengambil jalur dalam, sehingga pandangan dari Dean teralihkan. Dia keluar lintasan, dan terjatuh. Kecelakaan itu membuat motornya terlempar, dan dirinya meluncur cukup jauh. Sesaat sebelum garis finish, Wes menyadarinya. Walaupun sudah menang, semua pikirannya tertuju pada ayahnya. Dia langsung berbalik, dan ingin melihat kondisinya. Beruntung ayahnya masih sadar, dan bisa berdiri kembali. Meskipun jatuh, dia merasa dirinya tidak gagal. Perasaan pantang menyerah itu tersampaikan pada Wes, dan menjadi pelajaran yang berharga untuknya. Semua orang yang menyaksikan balapan ini, kagum dengan kemampuan dari Wes. Akhirnya dia berhasil menjadi pembalap profesional, dan film pun berakhir sampai di sini. Di dalam olahraga, semua akan berusaha untuk mengalahkanmu. Kalahkan mereka dengan keterampilan, bukan dengan pukulan. Itulah esensi dari sebuah sportivitas, yang harus kita junjung sebagai manusia yang beradab. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya, like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di film menarik berikutnya.